Halo kawan-kawan semua, selamat pagi menjelang siang, apa kabar? Ketemu lagi kita di Chatterbox, masih recorded edition ya. Karena kalau live jam segini, lihat ya, hujan. Dan biasanya kalau hujan itu sinyal internet itu nggak begitu bagus ya. Mungkin kita coba besok live lagi di Sunday with James Transfer Windsor ya. Mungkin besok ya. Kita coba lagi. Nah, hari ini hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024. Nanti malam kita akan resmi memasuki tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah. Kalau dalam hitungan kalender Masehinya itu memang besok tanggal 7 hari bulan Juli 2024, hari Minggu atau hari Ahad gitu ya. Cuma karena kalender Hijriah itu atau kalender Islam itu dia sistemnya kalender lunar, bukan kalender solar ya. Jadi dia berganti harinya itu pada petang hari, pada saat matahari itu tenggelam, bukan pada saat matahari naik atau mengikuti perputaran bumi mengelilingi matahari, tetapi dia mengikuti bulan yang berputar mengelilingi bumi gitu. Jadi kenapa nanti malam kita masuk ke tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah, walaupun secara kalender Masehinya itu baru besok gitu. Tapi kalau dari perhitungan kalender Komariahnya itu nanti malam gitu loh. Makanya banyak guru-guru kita, ulama-ulama kita tuh menganjurkan pada nanti habis asar itu kita baca doa akhir tahun, dan nanti habis maghrib baca doa awal tahun gitu. Ada juga yang dibarengi dengan pada saat setelah membaca doa awal tahun itu ada yang dikasih ijazah baca surah ayat kursi, atau amalannya baca surah ayat kursi 360 kali ya. Ada bismillah di dalamnya, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum ila akhir gitu kan. Itu dibaca 360 kali, 360 kali, dan ada doanya yang juga dibaca 300 kali gitu kan. Cuma ya itu kan biasanya kalau di pesantren-pesantren ya biasanya ya, tapi kalau Anda mau mengamalkan itu sih ya silahkan aja, asal satu kuat gitu loh. Karena baca surah ayat kursi 360 kali itu memakan waktu lebih dari 1 jam ya, lebih dari 1 jam intinya. Kecuali kalau cepat banget bacanya itu mungkin bisa kurang, atau mungkin bisa 1 jam pas, tapi biasanya bisa lebih dari 1 jam bacanya gitu. Karena kan ayatnya panjang itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u lahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wa wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wa la yaduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu biasanya bisa lebih dari 1,5 jam. Doanya aja dibaca lebih dari 300 kali gitu. Itu biasanya makan waktu juga lebih dari 1 jam ini pembacaannya ya. Tapi kan itu adalah sebuah mubah buat kita yang berada di luar pesantren gitu. Kalau mau diamalkan ya silahkan, kalau enggak pun juga enggak apa-apa, jangan diambil pusing. Nah, harusnya ini kan bulan Juni Juli ini kan harusnya sudah musim kemarau ya, tapi kok malah hujan begini. Nah ini kan berarti seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, climate change atau perubahan iklim itu kan adalah sebuah isu yang nyata, sebuah isu yang kita nggak bisa anggap sepele, perubahan iklim ya, karena ini berdampak kepada banyak orang, perubahan iklim ini ya kan. Nah, perubahan iklim itu kan terjadi karena apatisnya kita terhadap lingkungan
ketidakpedulian kita kepada lingkungan gitu. Kalau kita yang nggak peduli kepada lingkungan, maka terjadilah yang namanya climate change kayak gini, perubahan iklim, lapisan ozon menipis, es di kutub utara di dekat-dekat Iceland itu terutama banyak yang udah mencair karena gelombang panas atau heat wave yang makin parah gitu kan. Ditambah lagi musim-musim yang nggak beraturan. Ya kayak ini aja deh. Harusnya bulan Juni Juli ini kan udah musim kemarau, udah musim panas gitu ya. Tapi kok ini malah masih hujan. Nah, kita nggak tahu apakah kita ada di fase mengalami fenomena La Niña, di mana musim hujannya lebih panjang dari musim kemarau, atau enggak gitu loh. Karena beberapa tahun ke belakang, kita pernah ada di posisi El Niño. El Niño itu adalah musim kemaraunya lebih panjang daripada musim hujannya gitu. Jadi memang ini benar-benar memerlukan perhatian dan kesadaran kita bersama sebagai masyarakat dunia gitu loh, bahwa isu climate change ini atau perubahan iklim ini adalah sebuah isu yang nggak bisa dianggap remeh, adalah sebuah isu yang nggak bisa dianggap sepele, adalah sebuah isu yang nggak bisa dianggap sebagai isu yang murahan gitu. Jadi makanya bagi saya ini adalah sebuah isu yang harus kita tackle, kita perhatian banget dengan sangat serius gitu loh teman-teman. Kalau enggak ya bahaya juga gitu. Karena ini akan berlangsung karena ini menyangkut kepada keberlangsungan hidup kita. Nah, apatisnya masyarakat terhadap perubahan iklim, ditambah masyarakat yang menganggap climate change atau perubahan iklim itu adalah sebuah konspirasi atau sebuah conspiration gitu kan. Padahal ini benar nyata adanya loh. Nanti habis ini kita akan ada satu konspirasi yang saya suka keluarin ya. Tapi nanti ya. Makanya orang nggak banyak menaruh simpati kepada organisasi lingkungan kayak Greenpeace, WWF, World Wildlife Fund, ya kan? Karena dianggap isu perubahan iklim itu hanya konspirasi belaka. Padahal ini benar nyata adanya isu perubahan iklim itu. Jadi kita nggak bisa menganggap bahwa climate change itu adalah sebuah hal yang ya bisa kita anggap remeh-temeh gitu loh. Ini isu besar yang menyangkut perhatian kita semua, dan ini jelas membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan kerjasama antara masyarakat yang awam dengan pemerintah dan stakeholder yang berkepentingan untuk sama-sama bagaimana mengatasi dan mencegah perubahan iklim ini terus terjadi, dan bagaimana iklim itu bisa kembali lagi normal seperti biasanya, dan musim itu berjalan dengan normal seperti biasanya gitu. Kalau misalkan nih bulan Juni Juli di Indonesia musim kemarau, itu biar musim kemarau. Di luar 6 bulan setelahnya gitu kan, dari Desember sampai musimnya musim hujan gitu ya. Ya biarlah itu jadi musim hujan gitu loh. It's definitely okay, it's definitely fine gitu. Bagi saya sih gitu. Jadi memang harus ada sinergi, ada kolaborasi gitu antara pihak-pihak yang terlibat dalam pencegahan climate change ini. Atau kalau di kampung saya di Inggris itu disebutnya kebijakan net zero policy. Jadi memang kesadaran untuk menjaga lingkungan itu harus dimulai dari sekarang. Kalau bukan dari sekarang, lantas siapa lagi gitu ya. Jadi gitu kawan-kawan. Jadi memang musim ini harus ditata ulang agar nggak berantakan kayak gini. Makanya jangan menganggap isu perubahan iklim itu sebagai sebuah konspirasi. Jangan. Nah, sekarang tadi kan saya ngomong tentang konspirasi. Oke, ya. Ada satu konspirasi yang senantiasa saya keluarin, yaitu konspirasi Crown Council of 13.
13 keluarga kaya yang berkuasa yang paling berpengaruh di dunia. Nah, belakangan ini kan lagi rame Singapura itu mulai tahun ini 2024 ketika kita masuk ke sana kita nggak perlu nunjukin paspor. Tapi nggak, dalam beberapa kasus misalkan dalam beberapa hal-hal yang membutuhkan persyaratan identitas, kita kan tetap harus nunjukin paspor. Terutama kalau untuk SGCA-nya itu, Clearance Authority-nya itu, tetap harus nunjukin paspor. Maksudnya itu scan QR code itu untuk apa? Meringkaskan proses imigrasi masuk ke sana, imigrasi masuk ke Singapura itu. Tapi kalau untuk SGCA, Clearance Area atau Clearance Authority-nya itu tetap harus menunjukin paspor. Nah, beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan ribuan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara jadi warga negara Singapura. Jumlahnya nggak sedikit, 2 ribuan. Nah, bukan mereka nggak nasionalis, nggak Indonesianis, nggak Pancasilais atau gimana, enggak gitu. Tapi karena memang di Singapura itu bagi mereka hidupnya dalam tanda ini terjamin gitu loh. Ya, no country is perfect. Nggak ada negara yang sempurna di dunia ini. Semua ada kelebihan, ada kekurangannya. Ya, termasuk Singapura gitu loh. Singapura itu oke lah, boleh dia mendapati predikat negara terdamai di Asia, melampaui Jepang. Oke lah, Singapura Human Development Index-nya tertinggi di Asia, IQ-nya tinggi di Asia. Lalu kemudian oke lah, Singapura itu melampaui Indonesia dan bahkan beberapa negara Asia lain, termasuk dalam hal purchase power parity dan pendapatan per kapitanya. Singapura itu lebih besar dari negara Asia yang lain, beberapa negara Asia yang lain. Nah, tapi downside-nya, saya ngomong downside-nya Singapura itu adalah salah satu negara kota, city state dengan biaya hidup termahal di dunia. Nomor satu itu. Yang kedua, ya, demokrasi di Singapura itu lebih jelek dari Indonesia. Bahkan dibanding dengan tetangganya sendiri, Malaysia, Singapura itu demokrasinya lebih jelek lagi. Tapi bagi saya ini permissible. Ya. Dalam sudut pandang yang lain ini permissible. Ya. Beda halnya dengan Indonesia atau Malaysia yang memang kalau saya ngomong kayak tadi itu tidak permissible. Ya. Kalau Singapura itu permissible. Ya. Dan downside-nya lagi di Singapura itu adalah banyak banget aturan. Kalau kita orangnya nggak begitu bisa ngikut banyak aturan gitu ya, kena denda. Jadi Singapura is a fine country, negara yang banyak banget dendanya, gitu loh. Bahkan mohon maaf, di area paling pribadi sekalipun, ya, itu nggak bisa. Kita nih misalkan habis mandi, ya, habis mandi, kita nih kan otomatis andukan doang. Kalau horden kebuka atau jendela kebuka nggak ditutup, kelihatan telanjang, bisa didenda gitu. Sangat amat bisa didenda gitu loh. Bisa kena fine. Bisa kena denda. Dan itu dendanya lumayan. Ya. Makanya rugi banget kan. Itu downside-nya. Tapi ada satu yang permissible. Apa? Nah, simak ini, ya. Mungkin tutup dulu kali ya, karena ini penting. Kita tutup dulu ya. Saya izin tutup jendela dulu ya, karena ini penting. Nah, oke, welcome back. Ini jendela udah saya tutup, jadi suara air hujannya nggak masuk, ya. Nggak terlalu masuk, tapi masih agak kedengaran walaupun dikit ya. Karena ini penting teman-teman. Ya, oke. Saya dari dulu adalah orang yang percaya akan konspirasi New World Order, tatanan dunia baru, yang segitiga NWO itu. Saya dari dulu adalah orang yang percaya dengan itu. Ya. Nah, belakangan lagi rame masalah politik dinasti di Indonesia ini.
banyak yang menganggap dinasti politik di Indonesia itu tidak permissible ya. Tapi buat saya ya, kenapa Singapura bisa jadi seperti ini? Karena ada peran dinasti Lee Kuan Yew di situ. Karena secara eksplisit Singapura tidak pernah mengatakan bahwa kita akan berdemokrasi secara terbuka. Di Singapura itu tidak ada peristiwa reformasi seperti di Indonesia dan Malaysia di tahun 98. Ya. Dan Singapura itu juga negara satu-satunya negara di Asia yang mungkin punya tidak terdampak atau mungkin hanya sedikit terdampak karena krisis finansial Asia di tahun 1997 yang berkembang kemudian menjadi krisis politik di Indonesia dan Malaysia di tahun 98. Nah, Singapura tidak mengalami itu. Singapura tidak mengalami itu. Kenapa? Karena Singapura masih dikendalikan oleh pendiri dan pemiliknya, Lee Kuan Yew saat itu, meskipun hanya di balik layar. Kan Lee Kuan Yew kan lama banget jadi Perdana Menteri Singapura kan, dari sejak Singapura masih jadi bagian dari Malaysia, lalu membawa Singapura berpisah dan merdeka dari Malaysia tanggal 9 Agustus 1965 ya, sampai akhirnya menjadi sampai beliau mengundurkan diri di tahun 90. Jadi total dari tahun 59 sampai 90 Lee Kuan Yew itu menjabat 41 tahun jadi Perdana Menteri. Habis itu kan diserahkan kepada orang kepercayaannya, Goh Chok Tong. Karena Lee Kuan Yew lagi mempersiapkan anak sulungnya Lee Hsien Loong itu untuk jadi penerusnya. Nah, Goh Chok Tong cuma 14 tahun jadi Perdana Menteri. Dari tahun 90 sampai 2004. 2004 Lee Hsien Loong jadi Perdana Menteri, baru kemarin mengundurkan diri, digantikan oleh orang kepercayaannya, Lawrence Wong ya. Tapi Lee Hsien Loong ini masih ada di balik layar. Sekarang dia jabat menteri senior di kabinetnya Lawrence Wong. Nah, jadi kalau bagi saya Singapura kalau nggak ada dinasti Lee Kuan Yew itu kayak nggak banget gitu, akan dangerous banget. Nah, kalau ini permissible, kenapa? Karena dari dulu Singapura itu nggak pernah mengatakan dirinya akan berdemokrasi secara terbuka. Alias Singapura itu masih memegang apa yang lagi rame belakangan juga, Asian values yang diluncurkan oleh Lee Kuan Yew, dan masih memegang teguh apa yang disampaikan Lee Kuan Yew bahwa demokrasi Barat itu nggak cocok untuk Asia. Tapi ini permissible teman-teman. Oke lah, Singapura mungkin demokrasinya lebih jelek dari Indonesia gitu loh, lebih jelek. Tapi di satu sisi juga kita kalau mau mencari ketenangan dari hiruk pikuk kegaduhan yang ada, memang sana salah satu sanctuary terdekatnya adalah di sana, di Singapura gitu loh. We cannot criticize the government di Singapura. Kita nggak bisa mengkritisi pemerintah di sana. Bahkan unjuk rasa, demo-demo pun nggak bisa. Kenapa? Karena apa yang harus kita kritik gitu loh, karena apa ya, mereka yang melawan dinasti Lee Kuan Yew itu kan berakhir dengan miris banget. Nah, tapi sayangnya teman-teman ya, dinasti Lee Kuan Yew ini lagi ada masalah sepeninggal Lee Kuan Yew itu sendiri di tahun 2015, terutama berkaitan dengan kediaman Lee Kuan Yew yang sebenarnya itu diminta untuk dirobohkan, karena Lee Kuan Yew itu orangnya nggak suka dikultuskan. Tapi Lee Hsien Loong menginginkan rumah Lee Kuan Yew itu jadikan monumen nasional, dijadikan tempat untuk umum gitu loh, tempat umum itu bisa masuk. Tapi Lee Kuan Yew-nya dalam wasiatnya dia nggak mau rumahnya itu dimasuki oleh orang. Akhirnya perselisihan itu selesai dan rumah Lee Kuan Yew itu masih ditempati adiknya Lee Hsien Loong, anak keduanya Lee Kuan Yew, yaitu Dr. Lee Wei Ling.
Tapi perseteruan ini makan korban. Adik paling kecilnya Li Hsien-loong, ya, Li Hsien-yang, itu melarikan diri bersama istri dan keempat orang anaknya. Bahkan salah satu anaknya itu adalah DPO karena kedapatan mengkritisi pemerintahannya Li Hsien-loong, pamannya sendiri. Ya, salah satu anaknya itu DPO, di Amerika sekarang tinggalnya. Salah satu anaknya Li Hsien-yang yang berstatus DPO itu, daftar pencarian orang. Dan Li Hsien-yangnya sendiri di Inggris sekarang tinggalnya. Di Inggris tinggalnya. Jadi dinasti Lee Kuan Yew ini juga lagi ada at odds gitu loh. Nah, kenapa saya dari tadi ngomong dinasti Lee Kuan Yew, dinasti Lee Kuan Yew? Apa kaitannya sih dengan konspirasi New World Order atau konspirasi Crown Council of 13 itu? Begini, dinasti Lee Kuan Yew itu adalah salah satu dari 13 keluarga kaya yang berpengaruh dan berkuasa di dunia. Ada dua Lee. Yang pertama dinasti Lee Kuan Yew yang lagi kita bicara. Yang kedua adalah dinasti Li Ka-shing dari Hong Kong, yang sempat menjadi, kalau nggak salah masih sebagai orang terkaya di Asia berdasarkan data dari Forbes. Li Ka-shing, ya, itu benar-benar penguasa Asia itu, ya, dinasti Li Ka-shing dan Lee Kuan Yew dinastinya, ya. Nah, berbeda dengan dinasti Lee Kuan Yew yang lagi ada at odds belakangan ini, dinasti Li Ka-shing itu relatif tidak ada at odds belakangan. Tapi dinasti Li Ka-shing ini berpengaruhnya hanya di bisnis. Kalau dinasti Lee Kuan Yew semuanya, ya, bisnis, politik iya, bisnis iya. Jangan salah, Li Hsien-loong itu sampai hari ini masih menjabat ketua, chairman dari GIC, Government Investment Corporation. Jadi sebuah dana kekayaan negara, lembaga yang mengelola dana kekayaan negara Singapura. Itu Government Investment Corporation itu. Jadi ibaratnya sovereign wealth fund-nya Singapura. Li Hsien-loong itu chairman-nya. Berarti apa? Li Hsien-loong itu juga pegang uangnya Singapura. Sekalipun dia sudah tidak lagi jadi Perdana Menteri. Ya. Tapi hanya duduk sebagai menteri senior. Di kabinetnya Perdana Menteri yang keempat, Lawrence Wong. Nah, tapi duitnya Singapura itu masih dipegang dia. Kenapa? Karena Li Hsien-loong ini adalah pemimpin dari dana pengelola kekayaan di sana, Government Investment Corporation itu tadi, atau GIC tadi. Jadi lembaga yang mengelola dana kekayaan negara dan lembaga yang juga mengelola uang negara Singapura untuk diinvestasikan kemana aja. Dan jangan salah, pemerintah Singapura lewat GIC-nya itu memiliki banyak portfolio investasi di luar Singapura. Nggak cuma di dalam, nggak cuma dia pegang BUMN-nya atau super holding BUMN-nya, yaitu Temasek Holdings, di mana istrinya Li Hsien-loong, Madam Ho Ching, itu sempat jadi chairman-nya dari Temasek Holdings. Jadi ini benar-benar Singapura itu berada di bawah kendali dinasti Lee Kuan Yew, dan itu permissible buat saya. Justru Singapura justru Singapura kalau nggak ada dinasti Lee Kuan Yew akan sangat berbahaya. Mungkin nggak lagi menjadi negara terdamai di Asia, mungkin tidak stabil, mungkin pendapatan per kapitanya akan merosot, tingkat kemiskinannya akan makin naik dan sebagainya gitu. Kalau pandangan saya itu permissible. Buat saya itu permissible untuk Singapura, ya. Walaupun sekarang dinasti Lee Kuan Yew itu lagi ada at odds antara Li Hsien-loong dengan Li Hsien-yang dan keluarga. Ditambah sekarang Singapura ini Li Hsien-loongnya lagi bingung
siapa ya yang kelak nanti dari dinasti Li akan lanjut di estafet pemerintahan. Oh iya, saya lupa. Lee Hsien Loong itu juga punya 4 anak. 2 dari pernikahannya dengan istri pertamanya, almarhumah Wong Min Yang, yang meninggal tahun 82 karena sakit habis melahirkan, yaitu Li Xiuqi dan Li Xipeng yang albino itu. Li Xiuqi itu perempuan, Li Xipeng itu laki-laki. Dan 2 lagi dari pernikahannya dengan Ho Ching. Itu 2 anak sambung ya. Li Hongyi dan Li Haoyi. Nah, saya sampai hafal itu. Nah, keempat anaknya Lee Hsien Loong ini sayangnya nggak ada yang ke politik untuk sekarang. Li Hongyi, Li Haoyi itu di luar politik dua-duanya, anaknya dari Ho Ching ini. Li Xipeng masih juga di luar politik. Kalau Li Hongyi apa Haoyi itu yang masih berkutat di teknologi informatika gitu. Jadi nggak ada satupun yang atau mungkin belum aja kali, belum disiapkan oleh Lee Hsien Loong untuk meneruskan estafet keluarga Lee di situ. Atau siapa tahu mungkin ada rekonsiliasi lah antara Lee Hsien Loong dan Lee Hsien Yang itu, biar keberlangsungan dinasti Lee Kuan Yew di Singapura itu tetap berlanjut gitu. Harapan saya sih itu. Harapan saya itu. Tapi kalau nggak terjadi, itu akan sangat berbahaya. Jadi apa ya, buat saya itu Singapura itu bukan sebuah negara, tapi sebuah bisnis yang kemudian menjadi sebuah negara gitu. Kalau masih jadi bagian dari Malaysia dulu, mungkin bisa dikatakan negara dalam negara gitu. Nah, kemudian pisah. Toh secara beberapa ininya masih peninggalan dari Malaysia kan. Bahasa nasionalnya dalam konstitusi Singapura itu adalah bahasa Melayu. Lagu nasionalnya aja pakai bahasa Melayu, Majulah Singapura. Tapi kan bahasa hari-harinya atau bahasa resminya kan gak cuma bahasa Melayu. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Tamil yang berdampingan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi di sana. Dan hari-hari itu orang Singapura tuh ngomongnya pakai bahasa Inggris. Atau kadang-kadang dicampur-campur jadi satu, timbullah jadi Singlish atau Singaporean language gitu loh. Contohnya kadang-kadang kan suka ada depannya ayo please don't play game too much lah, tuh contohnya kayak gitu. Ayo don't play in the rain mah gitu. Don't play in the rain mah, nanti you will get sick. Itu kan campuran. Nanti you gonna sick. Nanti you gonna sick. Campur-campur gitu loh, mix. Itu adalah fenomena yang umum di Singapura. Gitu. Tapi kalau kita mau English aja, itu masih bisa di sana. Kalau Malay bahasa Melayu ya, bahasa Indonesia itu ya. Itu harus cari di komunitas Melayu sana. Biasanya komunitas Melayu itu ngumpulnya di masjid ya. Di masjid. Di Singapura itu banyak masjid kok, nggak usah khawatir. Yang terkenal memang Masjid Sultan, karena Masjid Sultan itu satu-satunya masjid di Singapura yang mengizinkan azan itu menggunakan pengeras suara atau toa keluar. Karena lingkungan di sana yang predominantly Muslim. Dia ada di kampung di daerah Little India di Singapura itu. Little India, kampung Arab. Masjid Sultan itu.
Tapi itu bukan masjid terbesar. Masjid terbesar itu di Masjid Nurul Gufron di Tampins gitu. Nah itu kapasitasnya ya 5.500 jemaah. Ya untuk negara sekecil Singapura itu udah gede banget sih. Kalau di kita kan angka 1.000 sampai 5.000 jemaah tuh kecil lah, karena kan kita negara yang mayoritas penduduk muslimnya kan banyak gitu kan. Makanya masjid di kita ini besar-besar gitu. Kalau di Singapura masjid ukuran 1.000 jemaah itu udah gede banget gitu hitungannya. Nah tapi tidak boleh menggunakan pengeras suara luar untuk kumandangin azan. Jadi mesti pakai pengeras suara dalam. Kayak kadang dan di radio Singapura pun juga nggak ada azan. Jadi satu-satunya pengingat waktu buka puasa di Singapura itu bukan lewat TV atau radio yang itu dikuasai oleh negara, Mediacorp kan, tapi lewat aplikasi di smartphone. Atau paling aman ya kita pergi ke masjid, kita buka puasa bersama di sana. Ada mobil baleno. Nah itu teman-teman, saya sebenarnya nggak keberatan untuk trade off. Nah bicara tentang jadi warga negara Singapura, kenapa orang banyak berbondong-bondong jadi warga negara sana? Prosesnya, Singapura itu termasuk salah satu negara yang mudah untuk mendapatkan kewarganegaraan, karena dia membutuhkan proses yang relatif singkat dibandingkan dengan negara-negara lain termasuk Indonesia. Ya tentu dengan sejumlah persyaratan ya, seperti dokumen-dokumennya ini dan itu dan sebagainya itu ya, dokumen ini dan itu dan sebagainya. Tapi syarat paling fundamental adalah kita harus punya izin tinggal di Singapura, itu harus tinggal tetap ya, punya PR, permanent resident di Singapura itu selama 2 tahun ya. Tapi sekurang-kurangnya minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan kita punya izin tinggal tetap. Azan zuhur sih saya tahu. 6 bulan kita punya izin tinggal tetap di Singapura ya. 6 bulan pertama dari 2 tahun ya. Minimal 6 bulan ya. Itu adalah syarat paling awal ya. 6 bulan izin tinggal, 6 bulan tinggal tetap di Singapura secara legal, berizin gitu ya. Baru kemudian tahapan berikutnya adalah proses setelah proses tinggal tetap di Singapura itu selama 2 tahun, atau proses menetap di Singapura itu selama 2 tahun berturut-turut. 2 tahun, lalu kemudian setelah melampaui 2 tahun gitu ya, baru kita bisa mendaftar. Jadi dia sistemnya bukan naturalis, dia citizenship by registration. Jadi daftar, bukan lewat naturalisasi. Jadi setelah 2 tahun atau lebih kita tinggal di Singapura itu, baru kita bisa jadi warga negara sana. Contoh nih, kita apply jadi warga negara Singapura tanggal 1 Januari 2025. Tapi 6 bulan sebelum 1 Januari 2025 itu kita udah tinggal tetap di Singapura itu. Berarti 6 bulannya apa? Dari mulai 1 Juni 2024. Nah, 6 bulan itu dari 1 Juni 2024 sampai ke 1 Januari 2025 itu dihitung. Nah, kapan baru kita bisa mulai jadi warga negara Singapura? Ini contoh kasus ya. Setelah 2 tahun dari 1 Januari 2025, yaitu 1 Januari 2027. Baru kita bisa daftar setelah 2 tahun plus 6 bulan. Artinya kalau di total 2,5 tahun tinggal tetap di Singapura. Ini saya dapat data dari Immigration and Checkpoints Authority of Singapore gitu, ICA-nya Singapura gitu.
Jadi prosesnya memakan 2,5 tahun. Mudah memang, tapi dokumen-dokumennya, izin tinggal tetapnya, syarat untuk gimana bisa dapat PR itu, permanent residentnya itu yang harus jadi tantangan tersendiri gitu. Nah, begitu kita sudah on proses jadi warga negara Singapura, warga negara ke warga negara lain itu harus dilepas. Kewarga negara lain itu harus dilepas. Karena Singapura adalah negara yang tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda atau lebih. Nah, makanya banyak orang-orang yang tadinya berasal dari negara-negara yang mengizinkan dual citizenship or more itu, mereka harus rela melepas kewarganegaraannya karena Singapura tidak membolehkan hal itu. Termasuk warga negara Indonesia yang jadi warga negara Singapura, mau nggak mau harus lepas warga negara Indonesianya. Begitu sudah menjadi warga negara sana. Tapi kan untuk proses pelepasan warga negara Indonesia itu kan tetap harus lapor ke KBRI. Gitu. Ada pernyataannya, ada ininya, dan itunya. Yang artinya ketika kita sudah jadi warga negara Singapura, ya otomatis kita dengan paspor Singapura, dengan keluarga negara Singapura, memang iya bisa masuk Indonesia bebas visa, tapi cuma sebulan. Cuma 30 hari bisanya. Tapi kalau ya lebih dari 30 hari, itu harus ada visa. Karena kita sudah dianggap stranger di Indonesia. Padahal ibaratnya kita dari orok, dari bayi gitu kan, dari piyik gitu kan, lahir gede gitu ya di Indonesia gitu kan, dari orangnya, dari piyiknya orang Indonesia gitu ya, orang tuanya juga orang Indonesia, tapi karena satu dan lain hal ya akhirnya pindah jadi warga negara Singapura gitu. Saya ingat salah satu direksi UOB apa ya, salah satu direksi UOB atau DBS itu ada yang orang Singapura tapi keturunan Indonesia, ada loh. Saya lupa di mana itu, di UOB apa di BS itu, atau di OCBC, lupa saya. Ya Azazor gitu. Nah, kalau di Singapura nggak ada nih Azazor kedengaran dari masjid, itu nggak ada. Kecuali kalau kita tinggal di daerahnya Masjid Sultan, itu baru ada azan kedengaran dari masjid sampai keluar kayak gitu. Karena memang Singapura itu adalah sebuah negara sekuler gitu, bukan sebuah negara yang kayak Indonesia gitu, enggak gitu. Tapi hati-hati juga, Singapura masih ada undang-undang blasphemy dan masih ada hukuman mati juga gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan juga untuk begitu gitu. Nah, kembali lagi ke konspirasi New World Order itu. Kenapa saya percaya? Ya karena memang kita lagi menuju ke sana. Walaupun dicoba untuk dihalangi agar itu terjadi. Oleh siapa? Oleh pihak-pihak yang menandingi eksistensi dari Crown Council of 13 dan juga the Committee of 300 sub keluarga yang kaya, berpengaruh dan berkuasa di dunia. Jadi total ada 313 totalnya. Nah, siapa yang emerge sebagai penantang itu adalah Rusia. Rusia di bawah Vladimir Putin. Gitu. Rusia di bawah Vladimir Putin dan Tiongkok di bawah Mao Zedong dan heirs ya, pewaris ya. Gitu. Sekalipun Tiongkok sudah meninggalkan komunisme sepenuhnya ya, enggak meninggalkan komunisme sepenuhnya, tapi ekonominya ekonomi campuran ya,
nggak jauh beda dengan Indonesia, tapi kan seenggaknya influence dari komunisme di China itu, influence dari Maoisme di China atau di Tiongkok itu kan masih pengaruh. Nah, Xi Jinping adalah salah satu heir dari Maoisme itu, karena dia adalah korban dari revolusi kebudayaan di zaman Mao Zedong itu. Dan dia melakukan apa yang sama banget dengan yang dilakukan oleh Mao Zedong itu. Sama banget yang melakukannya. Sama banget. Nah, makanya Rusia dan Tiongkok ini emerge sebagai penantang dari New World Order itu. Tapi percaya sama saya, mereka yang mencoba menantang New World Order itu akan hancur sendiri. Rusia ini banyak disanksi elit-elitnya yang ada di circle-nya Vladimir Putin. Padahal dulu Rusia itu pernah punya presiden yang sangat pro Amerika, pro Barat, sangat pro kepada apa yang namanya New World Order, yaitu almarhum Boris Yeltsin dulu ya, yang menjadi presiden pertama Rusia setelah bubarnya Uni Soviet di hari Natal atau tanggal 25 Desember tahun 1991. Gitu. Nah, Yeltsin ini dikenal sangat demokratis, sangat pro Barat, sangat pro Amerika, gitu loh. Berbeda dengan Putin. Bahkan Putin saja pun nggak percaya ya, tembok Berlin bisa roboh dan Uni Soviet itu bubar. Gitu. Makanya Putin keluar sebagai penantang dari New World Order itu, atau challenger of the New World Order. Kenapa? Karena bagi Putin, Rusia itu harus jadi penyeimbang dari New World Order yang cenderung one-sided. Karena kan Barat ini kan sudah menang Perang Dunia I, menang Perang Dunia II, dan menang Perang Dingin atau Cold War yang berlangsung selama kurang lebih 45 tahun lamanya. Atau 46 tahun lah kalau mau di-count oleh bubarannya Uni Soviet. Kalau mau di-count bubarannya Yugoslavia di tahun 92 itu ya mungkin 47 tahun lah gitu kan. Kalau mau di-count bubar dengan bubarannya Yugoslavia itu ya. Jadi kisaran 45 sampai 47 tahun itu Cold War dimenangkan oleh Barat, oleh Amerika Serikat. Dan ya wajar lah kalau kemudian Amerika Serikat dan koleganya di Barat men-set out New World Order seperti yang kita kenal sekarang, yang saya percaya ini. Pak, selain dinasti Li, apalagi Pak yang di Crown Council of 13 itu? Bukan hanya dinasti Li Ka-shing dan Lee Kuan Yew aja. Beberapa nama pasti Anda udah kenal. Contoh, keluarga saya, Rothschild dan Rockefeller. Lalu kemudian keluarga saya juga, keluarga kerajaan Inggris, The House of Windsor. Lalu kemudian keluarga dari DuPont, anak keturunan dari Henry DuPont di Amerika. Terus kalau dinasti Kennedy nggak begitu. Dinasti Kennedy masuk tapi nggak begitu relevan. Duh, siapa tuh yang punya Walmart itu? Walton ya. Yang punya Walmart itu keluarga Walton. Terus keluarga Astor ya, bukan Astor makanan, bukan. Maksudnya yang keturunan John Jacob Astor. Kennedy masih bisa masuk sih. Keluarga John Jacob Astor. Kemudian
Banyak sih, saya nggak begitu hafal karena banyak versinya. Tapi kalau yang sama sih tetap ada Rockefeller, ada Rothschild, ada Lee Ka-shing, Lee Kuan Yew, dan ada keluarga kerajaan Inggris, House of Windsor, ya. Atau dulu House of Hanover, atau House of Saxe-Coburg-Gotha tadinya. Tuh. Karena memang akan kejadian apa yang dibawa oleh New World Order itu, piramidanya itu. Satu sistem ekonomi, one economic system, one system for world government, satu sistem untuk satu pemerintahan dunia, ya, one military, satu angkatan bersenjata dunia, one world military, one world currency, satu mata uang tunggal dunia. Dan kita tuh akan dipakein chip. Dan memang kita lagi bergerak menuju ke sana. Makanya kenapa negara-negara barat itu begitu mati-matian banget di konflik Rusia-Ukraina ini, benar-benar ngebela Ukraina. Karena jangan sampai Ukraina itu kebawa pengaruh Rusia yang mencoba menghalangi terjadinya New World Order itu. Kalau sampai terjadi perang dunia ketiga bagaimana, Pak? Siapa aja? Perang dunia ketiga itu akan melibatkan Rusia, Tiongkok, dan sekutunya dengan Barat, dengan Amerika. Pengulangan dari perang dingin sebenarnya, perang dunia ketiga itu. Pengulangan dari perang dingin. Kali ini melibatkan Rusia, Tiongkok, dan sekutunya melawan hegemoni Amerika Serikat dan Barat. Dan sekutu-sekutunya. Termasuk Singapura, Jepang, Korea Selatan. Itu kan sekutunya Amerika Serikat itu. Loyalisnya Amerika Serikat di Asia itu. Nggak flip-flop. Kalau Filipina itu kan flip-flop. Ya. Flip-flop. Karena Filipina sama dengan Indonesia. Non-blok. Ya. Kalau Singapura kan walaupun dia terdaftar sebagai negara anggota non-aligned movement atau gerakan non-blok GNB gitu kan, tapi lebih cenderung berpihak ke US. Kalau Singapura itu lebih berpihak pada Amerika Serikat. Makanya kenapa saya jujur masih sangat percaya kalau Singapura itu nggak akan sampai menjadi pihak yang membelot dari Amerika dan kawan-kawan ketika suatu hari nanti perang dunia 3 itu akan terjadi. Dan pasti terjadi, teman-teman. Kenapa? Karena war is a business. Bagi kawan-kawan self-13 itu, war is a business. Perang itu bisnis yang menggiurkan. Apalagi kalau udah bisnis senjata, jual beli senjata. Udah deh. Tuh udah. Lo jangan salah. Kenapa? Lo jangan salah. Buyut saya dari keluarga Rothschild itu pernah perang di Inggris dan Perancis yang akhirnya dimenangkan oleh Inggris. Kenapa? Duitnya pasukan Inggris itu disokong lebih banyak dibandingkan duit yang dikasihkan untuk pasukan Perancis gitu. Makanya kalau saya pribadi lebih menilai ya Singapura itu salah satu negara yang cukup safe ketika nanti perang dunia 3 itu terjadi. Bukan apa-apa ya. Sekalipun Singapura itu adalah negara yang ada di jalur maritim, di jalur perdagangan dunia, tapi secara politik pasti Singapura akan ngikut kepada apa maunya US and its allies gitu. Amerika Serikat dan para sekutu-sekutunya gitu loh. Makanya kenapa Singapura bisa damai banget, stabil banget ya, karena ada peran dinasti Lee dan ada peran dari keharmonisan dengan Amerika Serikat. Dan US pun permissible dengan Singapura yang memang disetir oleh dinasti Lee Kuan Yew itu. Dan Amerika Serikat pun juga punya kekhawatiran yang sama dengan saya. Kalau Singapura itu tidak dikendalikan oleh dinasti Lee Kuan Yew, nanti akan jadi hancur nanti. Ya mungkin itu aja dulu ya. Dan saya pun juga nggak keberatan, mohon maaf kalau
suatu hari nanti saya trade off my British passport, my British citizenship untuk menjadi warga negara Singapura di kemudian hari. Karena apa? Pasportnya Singapura itu sakti banget. Akan itu sampai saat ini jadi di puncak ya, paspor dengan kekuatan tersakti bisa masuk ke lebih dari 190 negara dan wilayah terbanyak di dunia bersamaan dengan paspor Jepang gitu. Ya, mungkin demikian Chatterbox untuk siang ini. Masih hujan ya. Kalau di Singapura pernah banjir, hujannya kayak gini juga, pernah banjir, tapi cepat dimitigasi gitu, cepat dicari jalan keluarnya dan cepat diselesaikan. Dan ternyata karena penyumbatan di bawah tanah itu, akhirnya sekarang nggak banjir lagi Singapura itu, karena bagus ini mitigasinya gitu. Walaupun dibalik itu ya ada hal-hal yang nggak nyenengin gitu loh. Punya mobil di sana ribet, punya SIM di sono ribet, pajak mobil luar biasa, punya rumah kayak gini di Singapura itu harganya luar biasa mahal. Mobil baru di Singapura harganya luar biasa, bahkan 5 sampai 10 kali lipat lebih mahal dibanding di Indonesia. Gitu. Mahal banget. Karena itu untuk mengencourage orang Singapura itu naik angkutan umum untuk mengurangi kemacetan. Itu bagus sih. Itu bagi saya permissible gitu loh, untuk kendaraan bro. Tapi kalau orang Singapura punya rumah beginian susah, wah itu nggak permissible banget. Ada kadang-kadang juga ada orang-orang yang kayak racist banget, dan pokoknya dia punya rumah, punya hunian ya, tapi nggak pengen ditempati orang lain. Kalau orang lain yang tempatin ada S dan K yang berlaku gitu loh. Jadi kayak apa ya, housing crisis di Singapura itu bukan karena tanahnya nipis atau gimana, bisa reklamasi dan sebagainya. Tapi gini loh, orang di Singapura itu dia tuh punya diam-diam itu punya properti lebih dari satu. Contoh, dia punya flat, dia punya apartemen di HDB flat itu misalkan ya. Dia tuh ternyata punya lebih dari satu unit. Dan itu dikuasain dia. Tapi dia ininya disewain tapi ada S dan K-nya. Ya dari gimananya gitu. Dalihnya tuh begitu. Jadi housing crisis itu benar disebabkan oleh mereka sendiri, gitu. Bukan karena lahannya terbatas, enggak. Bukan hanya karena itu. Lahannya enggak terbatas, tapi karena orang Singapura itu diam-diam punya flat lebih dari satu, punya beberapa unit apartemen, tapi enggak pengen ditempati oleh orang lain. Tapi enggak tahu kenapa kok bisa diputuskan untuk disetting gimana, saya enggak paham juga. Kalau nyewa pun itu S dan K-nya berlaku gitu loh. Terms and conditions applied. Ini lucunya. Nah itu yang menyebabkan housing crisis tuh di sana. Kayaknya pantas orang pada susah nyari rumah yang harganya murah sekalian. Ya karena itu tadi. Diam-diam ternyata orang Singapura itu punya hunian lebih dari satu. Gitu. Disewakan, itu pun dengan S dan K yang berlaku. Pokoknya intinya tuh dia punya, itu nggak pengen orang lain yang nempatin. Misalkan orang dari kaumnya dia aja yang nempatin itu, atau orang dari circle-nya dia, atau orang yang kalaupun nempatin ada syarat-syaratnya. Misalkan AC cuma boleh hidup 8 jam per hari, atau mandi nggak boleh lama-lama dan sebagainya. Atau nanti kena macam-macam pokoknya. Itu nggak enaknya gitu, dari Singapura itu. Nah sekarang tinggal renungin, dibalik semua enak dan gak enaknya itu, apakah masih tetap mau jadi warga negara Singapura, atau paling enggak tinggal tetap di sana, atau bagaimana, itu terpulang pada Anda sendiri. That's it, terima kasih, sampai jumpa lagi.